Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Fadilah Diolhak. Saya di sini akan mempresentasikan tentang rencana penelitian saya yang berjudul Pemilihan Parameter Terbaik Model Regresi MobileNet versi 3 untuk penentuan hipoparameter gempa di Jawa Tengah. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu mengapa saya mengambil topik gempa, karena gempa itu merupakan salah satu bencana yang paling destruktif di Indonesia. Itu salah satunya di wilayah Jateng dan DIY merupakan daerah yang rawan bencana gempa tektonik. Nah, hal tersebut karena letak geologinya ada pada pertemuan 3 lempeng besar dunia. Pada tahun 2006 sendiri terjadi gempa bermagnitudo yang cukup besar dengan pusat di Jogja yang mengakibatkan kerusakan yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan deteksi cepat sumber dan magnitudo gempa untuk memitigasi resiko gempa. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui sistem peringatan dini gempa yang dapat dibantu oleh machine learning untuk memudahkan proses komputasi dan otomatisasi. Pada penelitian Krzyzewski digunakan algoritma CNN untuk prediksi lokasi dan kedalaman gempa. Beberapa model modifikasi seperti MobileNet dapat digunakan dibandingkan dengan CNN karena komputasinya yang ringan dan dapat diterapkan ke smartphone dengan latensi yang rendah. Nah, dalam menentukan lokasi sumber gempa, menurut Van den Ende, jumlah stasiun minimal adalah 3 karena untuk perhitungan triangulasi. Nah, kemudian dalam menentukan hipoparameter gempa itu dapat dipilih beberapa parameter seperti jumlah stasiun, kemudian pemilihan jumlah channel, yaitu channel INZ. Nah, pada penelitian ini akan dilakukan pemilihan parameter terbaik dalam menentukan hipoparameter gempa, yaitu lokasi, latitude, longitude, dan magnitude dan kedalaman dengan menggunakan MobileNet versi 3 menggunakan data seismik 3 stasiun di Jateng dan DIY. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana pemilihan jumlah parameter stasiun dan penggunaan channel sebagai parameter terbaik untuk penentuan hipoparameter gempa dengan model regresi MobileNet versi 3 dengan dataset stasiun seismik yang terdistribusi di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk data yang akan saya gunakan yaitu data yang diperoleh dari stasiun seismik BMKG di Provinsi Jawa Tengah selama periode waktu 2009 hingga 2017 yang terdiri dari 3 jenis data. Yang pertama adalah data seismik, itu dengan ekstensi minisit sejumlah 241 data. Kemudian ada data picking, didapatkan picking manual dari peneliti ITB berjumlah 241 data. Kemudian yang terakhir adalah data local hyperparameter berupa data numerik dari gempa yang totalnya keseluruhan untuk Jateng dan Jatim adalah 1519 data. Nah, kemudian metode yang saya gunakan di sini adalah metodologinya adalah yang pertama pengumpulan data. Jadi data seismik yang ada di Jawa Tengah tahun 2009 sampai 2017 itu dikumpulkan, kemudian nanti dilakukan pre-processing data dengan cara menggabungkan dari ketiga jenis file tersebut sehingga didapatkan data stasiun seismik terbanyak untuk 3 stasiun. Nah, kemudian dari data seismik tadi itu dilakukan filter noise sehingga menjadi data sinyal seismik. Nah, kemudian data sinyal seismik tersebut nantinya akan di plotting window menjadi representasi citra sinyal 2 dimensi. Nah, dari hasil plotting tersebut nantinya akan digunakan untuk input dari model regresi MobileNet versi 3. Nah, sebelum diberikan ke inputan model, maka dilakukan pembagian data berupa 80% untuk data training, 10% untuk data validasi, dan 10% untuk data testing. Kemudian dilakukan pelatihan model dan pengujian model menggunakan mean absolute error dan R-square. Kemudian nantinya akan
dilakukan pemilihan parameter terbaik mana yang akurasinya paling tinggi. Kemudian untuk algoritma dasar yang digunakan untuk metode untuk melakukan regresi itu adalah CNN. Jadi CNN di sini merupakan convolutional neural network di mana terdiri dari beberapa layer. Untuk yang input layernya sendiri ada di sini, kemudian di bagian processingnya dari input gambar dengan dimensi tertentu itu nanti akan dilakukan proses konvolusi, kemudian dilakukan max pooling dan konvolusi lagi seterusnya, sehingga dari inputan gambar tadi dikonversi menjadi matriks 3 dimensi dan kemudian rubah dimensinya menjadi lebih sederhana. Kemudian nantinya akan diinputkan ke dalam fully connected layer atau layer-layer yang saling berhubungan pada neural network dan dilakukan perhitungan menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Kemudian hasilnya itu nanti akan di flatten dan dihasilkan output dari fully connected layernya dengan dropout layer, sehingga didapatkan hasil regresi dari hipoparameter gempanya. Kemudian untuk layer dari CNN sendiri, dia itu ada layer input. Di sini terdiri dari 3 dimensi. Nantinya ini merupakan contoh perhitungannya. Jadi dari inputan kemudian dilakukan filtering dengan 2 channel, kemudian didapatkan dari yang 6x6x3 itu menjadi 4x4x2. Dari filter yang digunakan adalah 3x3x3. Nah, kemudian untuk bagian dari CNN-nya sendiri ada padding dan stride, di mana untuk padding sendiri di sini dia itu dari inputan kemudian dilakukan dot matrix, operasi dot matrix dengan filter tertentu sehingga didapatkan sebuah hasil di mana hasil itu merupakan representasi yang lebih sederhana dari matrix. Nah, di sini stride yang digunakan adalah 2, kemudian ukuran filternya adalah 3, paddingnya adalah 0. Nah, kemudian perhitungannya adalah seperti ini. Nah, ini untuk gambar yang sebelah bawah itu digunakan zero padding, di mana nantinya batas tepi itu diberikan nilai 0. Nah, dari sini kemudian akan dilakukan proses selanjutnya. Nah, untuk model modifikasi yang saya gunakan di sini adalah MobileNet. Nah, untuk penjelasannya saya mulai dari MobileNet versi pertama terlebih dahulu, di mana dia itu berbeda dari konvolusi biasanya. Untuk MobileNet sendiri menggunakan 2 layer konvolusi, di mana yang satu adalah deep-wise convolution dan yang kedua adalah point-wise convolution. Nah, pada deep-wise convolution ini dia itu akan melakukan konvolusi dari secara masing-masing layer. Jadi dari masing-masing layer itu diambil hanya satu bagian saja, kemudian nantinya dari satu bagian tersebut akan diringkas menjadi satu dimensi pada point-wise convolution. Nah, dari MobileNet sendiri itu ada yang namanya bottleneck convolution, di mana nanti dari inputan yang ada kemudian dilakukan atau dihitung dengan ReLU, fungsi aktivasi ReLU, kemudian nantinya akan dikeluarkan lagi
dengan dimensi yang lebih besar. Kemudian untuk bottleneck-nya sendiri nantinya dari hasil inputan itu di bagian tengahnya ini dimensinya itu lebih besar sehingga disebut dengan bottleneck. Kemudian untuk linear bottleneck pada MobileNet versi 2 itu seperti ini. Terdapat modifikasi yaitu adanya linear bottleneck dan inverted residual structure. Nah, dimana nanti dari MobileNet versi pertama ditambahkan layer residual block di sini. Nah, ini untuk arsitektur dari MobileNet versi 2-nya. Untuk secara singkatnya, operatornya di sini adalah ada konvolusi dan ada fungsi aktivasi relu. Kemudian untuk MobileNet versi 2 di sini ada residual block juga dan inverted residual block. Nah, kemudian untuk MobileNet yang akan saya gunakan di sini adalah MobileNet versi 3, di mana ini merupakan arsitektur untuk jenis yang MobileNet large. Jadi ada yang large dan small. Di sini adalah large. Dari inputan matriks 224 kali 224 kali 3, kemudian hasil akhirnya adalah output matriks 1 kali 1280 yang akan dilakukan proses konvolusi kembali sehingga akan menghasilkan inputan yang akan dimasukkan ke fully connected layer. Nah, untuk operasinya di sini ada konvolusi dan ada layer bottleneck di sini sebanyak ada yang 3 kali 3 dan 5 kali 5. Nah, demikian yang dapat saya presentasikan mengenai rencana penelitian saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.